Hidup di bumi raya, kita bersaudara, bergandengan tangan, satu keluarga, tiada pemisah di antara kita. Bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah, kita selalu bahagia. Saudara, walau beda suku dan agama, tetap rukun damai. Saudara, walau beda adat, warna kulit, kita satu keluarga. Saudara, walau beda profesi, pria wanita, kita keluarga. Saudara, indahnya hidup bersama. Hidup bergandengan tangan, satu keluarga, tiada pemisah di antara kita. Bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah, kita selalu bahagia. Saudara, walau beda suku dan agama, tetap rukun damai. Saudara, walau beda adat, warna kulit, kita satu keluarga. Saudara, walau beda profesi, pria wanita, kita keluarga. Saudara, indahnya hidup bersama. Bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah, kita berbahagia. Kita semua saudara, dimanapun engkau berada, penuh sukacita. Kita semua saudara, dimanapun engkau berada, harmonis bahagia. Kita semua saudara, dunia satu keluarga. Hidup di bumi raya, kita bersaudara, bergandengan
bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah kita selalu bahagia. Saudara, walau beda suku dan agama, tetap rukun damai. Saudara, walau beda adat, warna kulit, kita satu keluarga. Saudara, walau beda profesi, pria wanita, kita keluarga. Saudara, indahnya hidup bersama. Hidup di bumi raya, kita bersaudara, bergandengan tangan, satu keluarga. Tiada pemisah di antara kita. Bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah kita selalu bahagia. Saudara, walau beda suku dan agama, tetap rukun damai. Saudara, walau beda adat, warna kulit, kita satu keluarga. Saudara, walau beda profesi, pria wanita, kita keluarga. Saudara, indahnya hidup bersama. Bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah kita berbahagia. Kita semua saudara, dimanapun engkau berada, penuh sukacita. Kita semua saudara, dimanapun engkau berada, harmonis bahagia. Kita semua saudara, dunia satu keluarga. Selamat malam semuanya. Malam, Dok. Ya, apa kabar, Bobi? Suaranya jelas nggak ya? Baik, Dok. Jelas sekali. Jelas ya? Jelas, Oke. clear. Iya, bagus. Jam 7 ya kita mulai ya? Ya, jam 7, dokter. Oke, baik. Sebentar ya. Ya, baik. Oke.
Baik, suara saya terdengar jelas Bapak Ibu. Agak kecil ya Pak Bobi ya. Kecil ya. Jelas? Sudah oke ya. Oke, selamat malam Sudah. semuanya. Apa kabar semuanya? Salam sehat, damai, sejahtera bagi kita semua pastinya ya. Baik, sebelum memulai acara, pastinya kita panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berbahagia sekali pada malam hari ini, Sabtu 17 Desember 2022, kita dapat kembali bersama-sama hadir dalam komunitas pemula vegetarian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Baik, izinkan saya Bobi untuk memandu acara pada malam hari ini kurang lebih 1,5 jam ke depan. Mungkin Bapak Ibu yang tidak keberatan supaya kelas pada malam hari ini bisa lebih hidup, lebih interaktif, boleh on cam supaya kita semua bisa saling bertatap muka walaupun hanya secara online, virtual, tapi kita bisa saling mengenal, saling melihat satu sama lain karena kita sama di komunitas yang sama. Nah, menjadi seorang vegan pastinya banyak alasan ya mengapa orang banyak di dunia ini memilih untuk hidup vegan, untuk menghindari konsumsi produk yang hewani dan beralih menerapkan pola makan berbasis nabati. Yang pasti yang alasan utama karena kesehatan ya. Mengapa banyak orang di dunia ini memilih menjadi vegan atau vegetarian? Karena memang banyak bukti ilmiah bahwa vegetarian itu bisa mencegah penyakit degeneratif, jantung, hipertensi, bahkan penyakit yang katanya tidak ada obatnya yaitu cancer ya. Masyarakat di negara maju bahkan memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi terhadap hal-hal seperti ini. Ya, dengan menerapkan pola makan berbasis nabati yang katanya konon ya disebabkan oleh ajaran agama atau kepercayaan tertentu, tapi sekarang menjadi lifestyle di negara-negara barat. Ya. Bahkan banyak sekali tokoh-tokoh terkenal, public figure yang sudah menjadi vegan atau vegetarian yang pastinya membuat efek positif terhadap fansnya ya, penggemarnya. Jadi semakin banyak orang-orang yang memilih untuk pola makan berbasis nabati melalui vegetarian atau vegan. Ya, karena vegan aja bukan hanya kita berbicara atau vegetarian aja, kita bukan hanya berbicara untuk tidak makan yang hewani, tapi ini ada hubungannya dengan lingkungan, isu lingkungan ataupun isu perubahan iklim yang mempengaruhi dengan pemanasan global ya, yang akan dampaknya terhadap bumi kita. Nah, pada malam hari ini di kesempatan yang sangat berbahagia,
acara gathering ya, gathering bincang sehat tentang pola makan nabati pada malam hari ini sesuai slide yang ada ya. Kita kedatangan Dr. Henry Wijaya Mars ya. Seperti slide, saya tidak perlu menjelaskan semuanya. Yang pasti Dr. Henry ini seorang vegetarian dari tahun 1994 ya. Pendidikan beliau Fakultas Kedokteran USU 1993, Magister Administrasi Rumah Sakit FKM Universitas Indonesia tahun 2004. Ya, beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Wakil Sekjen IVS Indonesia Vegetarian Society Pusat, lalu dokter di klinik ya di Rumah Sakit Royal Progress Jakarta pastinya, dan dokter praktek pribadi sebagai dokter akupuntur. Ya, pastinya pengalaman-pengalaman beliau dalam seminar ya tidak diragukan lagi di seluruh Indonesia, bahkan ya Dr. Henry telah banyak memberikan seminar mengenai pola sehat berbasis nabati ini. Ya, beliau juga sebagai pembicara-pembicara ya di lintas negara ya, bukan cuma Indonesia. Jadi di Southeast Asia Vegetarian Congress, lalu di World Vegetarian Congress Jakarta tahun 2010. Bahkan beliau pun punya buku yang ditulis untuk kita semua pastinya ya, para vegetarian atau vegan ya, dengan judul Diet Enak ala Vegetarian dan Your Best Way for Health and Happiness. Pastinya kita semua malam hari ini sangat beruntung karena Dr. Henry di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk berbagi kepada kita semua. Ya, tanpa berpanjang lebar lagi, dengan hormat kita sambut Dr. Henry. Mari kita beri aplaus yang meriah. Silakan, Dok. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bobby. Teman-teman alumni Malam, Dok. vegetarian. Ya, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul ya, walaupun secara virtual. Ya, semoga kesempatan ini bermanfaat buat kita semua. Ya, baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, langsung saja karena ini adalah sesi untuk kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi silahkan yang mau bertanya, silahkan boleh isi kolom chat, nanti saya akan bacakan, atau mau langsung boleh raise hand, nanti bisa tanya secara langsung ke Dr. Henry. Dipersilakan Bapak Ibu. Kalau yang malu-malu nanti saya yang bacakan ya. Tapi kalau yang mau tanya langsung, kesempatan emas tidak datang untuk 2 kali. Jadi manfaatkan kesempatan malam hari ini baik-baik. Ya, yang pasti yang ditanyakan seputar pola makan berbasis nabati ya. Selamat malam semuanya ya. Yang ini boleh kalau yang mau bertanya sekali lagi boleh mengisi di kolom chat atau bisa raise hand, nanti bisa langsung bertanya kepada Dr. Henry pada malam hari ini. Kalau nggak ada yang tanya, mungkin pertanyaan pertama dari saya ya, Dok ya. Iya, boleh. Ya, banyak asumsi atau anggapan kenapa orang yang menerapkan pola berbasis nabati ini kurang gizi, benar nggak sih, Dok? Atau seperti apa? Mungkin dari pandangan Dr. Henry. Ini mungkin pertanyaan sederhana, tapi jadi momok ya seseorang karena katanya kalau nggak makan yang hewani jadi kurang gizi. Mungkin Dr. Henry dari sisi apa namanya? Dokter bisa menjelaskan kepada kita semua pada malam hari ini. Oke, Ya, baik. terima kasih, Dok. Ya, malam. Saya punya pengalaman nih waktu saya terakhir ya, yang seminar di festival di Taman Palem itu loh. Waktu itu saya kebetulan naik Grab ya, yang bawa itu dokter loh tuh, dokter yang senior ya. Jadi memang sempat ditanyakan sih, bagaimana sih kecukupan proteinnya katanya. Gitu ya. Padahal dokter ini sebenarnya dia cukup tahu juga tentang gizi gitu. Cuma dia masih khawatir katanya. Saya sih tertarik, cuma saya takutnya kekurangan protein gitu ya. Nah, saya bilang ini sebetulnya tidak ada masalah ya, karena dari penelitian memang nggak ada sih orang-orang vegetarian yang kurang gizi itu. Ya boleh bilang nggak ada ya. Bahkan kalau di luar negeri pun kalau kita lihat para ahli gizi yang kalau misalnya dari mereka itu pengalaman praktek sekian puluh tahun pun tak ada satupun yang istilahnya menemukan kasus kekurangan gizi ya, asalkan kita makan secara kalori cukup dan makanannya itu memang makanan alami
itu kita tidak akan kekurangan gizi, ya. Jadi kuncinya cuma di situ. Cuma memang problemnya ya memang banyak di antara kita itu yang makannya mungkin kurang ya, kombinasinya kurang, jumlahnya juga kurang, jadi makan sekedar kenyang atau hanya itu saja gitu. Nah, itu yang mungkin bisa beresiko kekurangan gizi ya. Dan khusus kepada vegan ya memang kita hanya khawatir kalau ya B12, ya itu doang sih. Yang lain-lain sih masih oke lah, karena semua unsur gizi itu ada di makanan nabati. Nah, memang tumbuhan itu memang adalah suplai zat gizi utama ya. Jadi kalau hewan itu sebenarnya mereka tidak membuat zat gizi, tapi mereka mengambilnya dari tumbuhan. Itu aja sih. Jadi asalkan kita makan dengan pola makan kuartet nabati ya, yaitu ada padi-padian, ada sayur-sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan. Itu udah cukup sih buat gizi kita. Ya. Nah, tadi kekhawatiran dokter B12 itu kebanyakan kalau di makanan itu ada di mana ya, Dok? Kita bisa dapatkan? Sebetulnya sih memang ada di tempe, ada di rumput laut, nori gitu ya. Atau di sereal-sereal yang diperkaya dengan B12. Tapi kalau misalnya kita memang pernah cek dan B12 kita kurang, ya tidak salahnya kita boleh tambahin suplemen ya, tablet B12. Dan itu simpel sekali lah. Karena di luar negeri pun mereka kebanyakan dokter-dokter yang vegan itu mereka juga rutin konsumsi B12 atau ada yang disuntik B12. Baik. Ada pertanyaan nih, Dok. Malam, Dok. Berapa banyak protein atau berat atau banyaknya seperti tahu, tempe, kacang-kacangan per porsi sekali makan buat usia sekitar 50 tahun? Ini pertanyaan dari ibu ya, Rosemary ya. Oke, ini sebenarnya ada gizi yang harus saya jawab nih. Seperti kalau protein sebetulnya tidak perlu banyak ya. Jadi kalau kita katakan dia biasanya 0,8 gram per kilogram berat badan dia. Kalau berat badan kita itu 50, ya kira-kira 40 gram ya. Dan itu kalau kita asumsinya kira ke tempe ya. Tempe itu 2 potong ukuran sedang. Itu udah cukup sih buat protein kita sehari-hari. Nah, ingat protein itu sebenarnya bukan hanya di tempe atau di kacang-kacang. Dia juga ada di sayur-sayuran, juga ada di padi-padian. Bahkan beberapa buah juga ada protein. Jadi protein itu sebenarnya hal yang sangat gampang, ya tidak ada masalah. Mengenai porsi sebetulnya ya itulah ya. Kalau tempe itu 2 potong sedang. Kalau kacang ya kira-kira segenggam lah gitu ya. Segenggam ya, itu boleh kacang merah, kacang hitam ya, atau variasi lah. Ada kacang tanah, itu semua oke. Jadi yang kuncinya ada sebetulnya kita variasi, ya. Karena kalau variasi makanan, dan secukupnya ya, Dok, tidak berlebihan atau secukupnya, tidak kurang. tidak lebih-lebihan, ya? iya. Karena kalau berlebihan pun kalau kita udah berumur itu sebenarnya kan kebutuhan protein nggak terlalu banyak. Dan kalau kita terlalu banyak makan protein itu malah bikin beban buat ginjal. Nah, kita harus hati-hati juga, ya itu. Baik. Ya. Ada pertanyaan lagi dari saudara kita Inge ya. Ini masih sekitar tahu tempe nih. Jadi topiknya pada malam hari ini karena B12 tadi yang dibahas ya. Banyak di pasaran tahu tempe menggunakan kedelai yang umumnya GMO, Dok. Apakah tetap aman? Pertanyaannya. Nah, saya sih pernah nanya juga ke Pak Susianto ya, mengenai kasus ini. Kalau di luar negeri memang ada kekhawatiran ya, makanan GMO itu bisa berpengaruh ke autoimun lah segala macamnya. Cuman kalau menurut beliau sih ya sejauh ini belum ada penelitian yang membuktikan itu ya. Jadi kalau kita memang bisa berdapat yang organik lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa pun ya masih aman karena kan kita bukan hanya makan itu saja kan. Masih banyak makanan lain yang sifatnya melindungi tubuh kita ya, misalnya sayur-sayuran dan itu. Yang penting intinya cuma itu, kalau kita makannya nabati ya yang alami semua itu efek sampingnya sih nggak sebanyak manfaatnya gitu. Jadi masih oke lah. Itu. Baik, terima kasih, Dok. Semoga menjawab ya saudara kita Inge. Ada pertanyaan lagi dari Pak Joni nih, Dok. Banyak yang vegetarian malah kolesterol dan asam urat tinggi. Lalu kalau proteina kali ya, ini yang daging buatan bukan daging buatan ya, apa sih? Ya itu kurang bagus ya, Dok. Kenapa ya?
Oke, soal, kolesterol dan asam urat ya. Jadi memang kolesterol itu kan sebenarnya, dari makanan kita kira-kira ya penyerapannya sekitar 20-40%. Karena tubuh kita bisa membuat sendiri ya dari hati. Jadi memang ada beberapa kelainan tertentu yang tubuh itu membuat kolesterol terlalu berlebihan, walaupun mungkin makannya dikit ya. Apalagi kalau kita vegan sih lebih aman, tapi kalau kita masih masih lakto-ovo ya masih ada kolesterolnya, terutama kuning telur ya ataupun susu. Jadi sebenarnya tubuh kita udah cukup lah ya kebutuhan kolesterol itu dari hati. Cuma kalau kita masih masukin dari luar, nah itu akan beresiko ya kelebihan kolesterol. Dan kolesterol itu sebenarnya menurut salah satu teori sebenarnya nggak terlalu masalah kalau tidak teroksidasi gitu loh. Ada teori lain lagi itu. Jadi kolesterol itu kalau misalnya tinggi pun ya kalau tidak ada oksidasi artinya kita kalau makanannya semua sehat aman gitu. Kecuali kalau kita makannya misalnya lemak transnya tinggi, goreng-gorengan semua yang sudah ada lemak jahat itu. Nah, itu akan mengoksidasi kolesterol sehingga kolesterolnya menjadi nempel di pembuluh darah. Itu yang menimbulkan resiko gitu ya. Lalu mengenai asam urat sebetulnya makanan-makanan VG itu sebenarnya relatif aman ya. Paling yang kita khawatirkan itu yang sumber protein tinggi seperti kacang tanah ya kan. Apalagi itu. Yang protein tinggi lah itu yang resiko agak tapi kalau sejauh kita masih BAB-nya BA buang air kecilnya lancar, kita banyak minum, banyak gerak ya. Itu otomatis akan keluar gitu loh. Jadi tidak ada masalah gitu. Kecuali kalau ginjal kita lemah atau kita agak kegemukan, kita kurang bergerak, ya. Nah itu bisa resiko terjadi penumpukan asam urat ya. Tapi kalau kita takut asam urat ya tempe masih aman karena tempe itu sudah difermentasi ya dibanding tahu ya. Kalau tahu masih bisa tinggi atau susu kedelai. Kalau tempe oke, aman. Jadi tidak ada masalah sih asal kita banyak minum, banyak buang air kecil, ya kan, banyak gerak. Nah itu biasanya sih aman ya asam urat. Jadi catatannya kita tetap walaupun menerapkan pola hidup nabati, sehat nabati, tapi tetap ada diimbangi dengan hidup yang sehat ya dok, dengan Iya, pola hidup sehat. berolahraga, ya Iya, kan, iya benar. berolahraga, lalu ya apa namanya mengubah pola-pola hidup yang tadinya mungkin suka begadang ya, jadi tidur tepat waktu, makan tepat waktu, semuanya ya dok, tetap diimbangi Iya. dengan hal-hal seperti itu ya. Iya harus Betul ya, ya. karena diet aja kan maksudnya tidak komprehensif lah, tidak semuanya orang kalau hanya mau makan tapi dia tidak gerak, tidak olahraga, atau dia stres melulu atau kurang tidur, nah itu pasti resiko penyakit juga naik gitu ya. Ya, Jadi ya, harus ya. hati-hati juga. Ya, ya. Baik, masih pertanyaan yang tadi, Dok. Ini Ibu Rosemary ya nanya lagi yang tadi masalah untuk usia sekitar 50 tahun makan protein itu berapa banyak ya sehari? 2 kali atau 3 kali sehari? Ya itu saya bilang kalau misalnya kita makanannya alami, kita ada sayur-sayuran yang alami, ada buah-buahan, ya ada apa namanya, itu sebetulnya makannya dikit cukup. Ya, ya kita nggak usah sampai harus banyak. Ya seperti itulah tempe cuma 2 potong sehari, ya atau 4 kotak korek api, ya itu udah cukup gitu. Ukuran protein ya sesimpel itu gitu loh kalau kita lihat. Jadi tidak usah khawatir dengan protein lah. Apalagi kalau kita ada makan kacang-kacang lain ya, kacang merah, kacang kedelai hitam ya, atau kacang walnut dan sebagainya, atau chickpea. Chickpea itu proteinnya tinggi sekali. Chickpea tahu ya, yang garbanzo itu. Nah itu itu bagus sekali. Jadi yang penting kita makan variasi ya, setiap hari tetap ada porsi proteinnya ya walaupun sedikit, itu kita nggak usah khawatir kekurangan protein ya. Itu aja. Ya dok. Pertanyaan berikutnya dari Pak Edi. Berapa sih kebutuhan vitamin B12 untuk standar berat badan, dok? Nah, B12 itu sebenarnya relatif ya sebenarnya kebutuhannya dikit ya. Ada yang mengatakan ya kira-kira 3 sampai 5 mikrogram sehari. Kecil sih sebenarnya kecil. Dan untungnya ya tubuh kita sebenarnya bisa menyimpan B12 itu. Jadi ada satu penelitian yang saya dulu pernah baca ya, walaupun kita tidak makan B12 pun tubuh kita masih bisa bertahan lama loh ya, bisa sampai 10 tahun terlebih itu. Bisa tetap aman gitu ya. Tapi kalau kita takut memang kita ya ada keluhan misalnya kita
Ya ada keluhan-keluhan gangguan neurologis lah, gampang lupa, kesemutan, ya dan sebagainya. Nah itu kita boleh cek B12 kita. Kalau memang kurang ya tidak ada salahnya kita ya konsumsi lah ya, mungkin Konsumsi ya suplemen. makanan yang Ya, banyak mengandung B12 ya pasti banyak ya. B12-nya, termasuk sereal. Banyak Ya, sereal sekarang tuh banyak B12. Nah, ya, sereal ya, atau ya, 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 iya. ya. Tapi sebenarnya benar juga nih sereal. Saya sudah makan sereal itu sudah mungkin ya 1 tahun ini dok. Dulu saya suka kesemutan. Ya benar juga ya. Ini malam ini saya jadi baru ngeh bahwa mungkin gara-gara sereal saya sudah sekarang jarang Iya. kesemutan. Baru ngeh Iya, nih dok bisa. malam ini dok. Iya, iya. Thank you dok. Nggak pernah cek ya B12 ya? Iya, nggak pernah cek. Mungkin Nggak kita pernah cek. ceknya yang umum-umum aja ya dok. Iya, iya, Apa iya. ya kolesterol ya Iya, iya, apa iya. GPT, GOT segala macam. Tapi kalau kesemutan ini dokter malam ini berbicara mengenai kesemutan, hubungan kesemutan sama B12, saya baru ngeh dengan sereal ini dok ya. Ya, Iya. thank you. Iya. Ya, pertanyaan berikutnya dok dari Ibu Hilda ya, dok bagaimana pola makan untuk mengontrol yang tensi dan kolesterolnya tinggi dengan vegan, katanya bisa dapat mengontrol tensi dan kolesterol tanpa obat ya? Iya, bisa. Jadi kalau misalnya ada tensi tinggi ya, tensi tinggi itu kita anjurkan makanan vegan yang benar-benar alami. Ya, jadi vegan, rendah lemak, dan usahakan makanan yang tidak cepat jadi gula. Ya, termasuk kita nggak boleh pakai minyak yang terlalu banyak atau misalnya pakai gula tambahan gitu ya, terutama gula putih. Nah, kalau kita makan dengan vegan, rendah lemak dan makanan alami, 3 itu aja sebenarnya bisa mengontrol ya namanya hipertensi atau kolesterol, bahkan diabetes ya, kanker dan sebagainya. Jadi simple sih sebetulnya. Ya. Ya tentu ya orang-orang yang hipertensi ya usahakanlah dia lebih sabar dikit ya, jangan terlalu cepat emosi ya, karena stres, hormon stres itu kan menaikkan juga tekanan darah ya, adrenalin, mau buru-buru, mau cepat, emosian ya kan. Nah Ya, itu semua berpengaruh. Jadi ya itu sekali lagi kan saya bilang nggak bisa hanya dengan pola makan. Kayak kalau pola makannya udah benar dan masih tinggi ya kita coba cari yang lain deh yang mungkin memang Ya. sifatnya itu nggak sabaran ya, karena tipe A Ya. itu ya ada kepribadian tipe A dan tipe B. Tipe A itu cepat ya, semua mau cepat-cepat, nggak sabaran, emosional Ya. ya, perfeksionis. Nah itu biasanya tensinya susah itu turun. Tapi kalau bisa ya usahakan agak tenang gitu ya, yang tipe B ya lebih rileks ya, lebih tenang lah. Iya. Yang seimbang ya dok. Ya. Iya, itu sih. Ya, baik. Terima Hmm. kasih, Dok. Pertanyaan berikutnya, selamat malam, Dokter. Penambahan vitamin apa yang perlu mungkin ya untuk tes darah supaya komposisinya itu tepat di dalam tubuh? Vitamin sebetulnya yang saya bilang kalau misalnya dia vegan, paling kita B12 doang. Yang lain-lain sih nggak ada masalah. Yang semua itu ada di makanan nabati ya. Jadi kalau dia makan sayur yang cukup ya, buah-buahan ya, padi-padian, ya semua makanan nabati ya, yang vitamin itu nggak perlu ya. Jadi nggak usah takut ya. Ya paling ya B12. Kita kalau takut ya kita boleh konsumsi itu saja sih. Yang lain-lain sih Jadi oke, aman. alami aja ya, Dok. Vitaminnya Ya, dari konsumsi lebih yang bagus kita begitu. makan ya, nabati ya. Iya. Jangan yang suplemen ya, karena suplemen itu kan satu dia tidak alami, kedua dosisnya biasa tinggi. Nah, dosis tinggi itu dia bisa menghambat penyerapan mineral yang lain gitu loh. Biasanya begitu. Iya. Jadi kurang menguntungkan untuk tubuh kita. Ya. Justru bisa menjadi sebuah ya penyakit ya dok. Ya kelebihan vitamin juga jangan salah itu juga nggak boleh ya dok ya. Itu betul nggak ya. boleh. Nah, tubuh kita akan padahal kacau. setahu saya nih dok, koreksi kalau saya salah ya. Tubuh kita itu sendiri bisa menghasilkan vitamin sendiri ya dalam tubuh ya, benar nggak sih? Ditambah dengan asupan makanan gitu. Ya, atau salah ada, saya? Enggak lah. Biasanya kita ngambil dari luar vitamin ya. Dari luar ya. Dari luar ya. Tubuh Cuma sih sebaiknya belum bisa. yang alami ya dok ya. Yang alami ya benar. Karena vitamin kan sebenarnya dia kalau dalam bentuk alami dia bisa diserap tubuh ya. Tapi kalau dalam bentuk yang istilahnya buatan sintetis itu belum tentu bisa diserap sama tubuh kita. Ya itu. Ya. Oke. Thank you dok masukannya pada malam hari ini. Ada pertanyaan lagi nih seputar baby nih dok. Malam dok, mohon izin bertanya bagaimana panduan pemberian makanan untuk bayi ya
1,4 ya, 1,4 tahun. Anak saya VG, sejauh ini dia nggak suka menu tempe tahu, kacang hijau, kacang merah. Saya masih awal-awal VG dan satu-satunya dalam keluarga, jadi masih ada ketakutan anak kurang nutrisi. Mohon bimbingannya, Dok. Mungkin ini sama pertanyaan saya yang awal ya, Dok. Iya. Ketakutan kalau VG itu kurang nutrisi gitu ya. Iya. Ya, Jadi ya. prinsipnya sebetulnya sama ya, makanan bayi pun dia hampir sama dengan dewasa. Yang penting ada 4 komponen utama itu loh. Yang ya, ada padi-padian, ada sayur-sayur, buah-buahan, dan kacang-kacang. Ya kalau misalnya itu semua terpenuhi, tidak ada masalah gitu. Jadi nggak usah takut walaupun dia pada pada bayi ya. Jadi gitu ada masalah ya. Jadi nggak masalah deh. Pokoknya kasih aja. Ya, soal jumlahnya sebenarnya relatif. Nanti tanya ke ahli gizi deh. Ya, betul. Ya. Ya, oke. Terima kasih, Dok. Mungkin Ya. semoga menjawab ya Ibu tadi yang babynya 1,4 tahun. Semoga menjawab dan tidak punya ketakutan lagi untuk memberikan makanan VG ke babynya ya. Jadi tidak akan kurang nutrisi. Nah, pertanyaan berikutnya, Dok. Omega DHA untuk otak suplemen atau dari makanan yang alami, Dok? Takutnya kalau kurang omega itu bisa menyebabkan penyakit ya. Itu. Oke. Gimana, Dok, menurut? Soal omega 3 itu sebenarnya omega 3 itu paling banyak ada di chia seed sama flaxseed. Jadi kalau kita makan chia seed, flaxseed aja itu udah cukup sebetulnya ya. Jadi nggak usah takut gitu. Lebih bagus yang alami lah menurut saya daripada yang suplemen ya. Sekali lagi yang suplemen kita kadang-kadang bisa overdosis ya, terlalu tinggi. Nah, jadi soal kalau misalnya kepintaran otak dan sebagainya itu bukannya DHA ya. Otak itu harus dilatih gitu loh. Jadi proses belajar itu yang bikin otak itu pintar, bukan hanya DHA gitu ya. Jadi jangan salah kaprah ya. Karena apalagi orang di luar tuh minyak ikan lah bisa meningkatkan kecerdasan, itu bohong ya, tidak. Yang meningkatkan kecerdasan itu kalau proteinnya cukup ya. Kemudian DHA oke, ya, nutrisi oke, pembudalannya bagus, darahnya oke, oksigen segala macam cukup, dan proses belajarnya rutin. Nah itu yang membuat kecerdasan gitu. Itu aja sih. Ya pastinya semuanya yang pasti yang lebih baik yang alami ya, Dok, betul ya? Iya, benar-benar. Ya. Berikutnya pertanyaan berikutnya, Dok, B6 itu apa sangatkah dibutuhkan? Apakah fungsi B6 itu, Dok? Dan dapat dari mana secara alami B6 tersebut? Sebenarnya vitamin B itu rata-rata kita bisa dapat dari sayur-sayuran, ya, dari kacang-kacangan, ya, bahkan dari gandum juga ada dari oat, ya, buah-buahan juga ada, ya, kayak pisang itu semua ada gitu. Nah, vitamin B itu bagusnya biasanya buat otak, buat saraf, itu yang utama sih, ya, buat energi juga utama lah. Jadi pembentukan energi itu kan butuh B12, vitamin B, vitamin B terutama B2, B6 ya. Nah, itu ada fungsi lain lah untuk pembentukan darah, ya, untuk keseimbangan kadar gula darah, itu juga perlu B6. Jadi pada rasanya itu ya, kalau kita makan yang variasi, yang semua ada sayur-sayuran alami itu semua nutrisinya udah lengkap sebetulnya. Kita nggak usah khawatir kurang ini, kurang itu, nggak usah gitu. Karena semuanya udah ada. Gitu. Ya, itu yang indahnya makanan nabati itu di situ. Ya. Baik, tadi dokter banyak menjelaskan ya. Ini ada yang pertanyaan yang mungkin pengen lebih dekat mengenal dokter nih. Malam dokter, jadi pengen tahu selama ini dokter makanan sehari-harinya apa nih? Dengan pola berbasis nabati vegan ini, Dok. Boleh siapa tahu menginspirasi kita semua supaya mulai hari ini ataupun besok atau kapan kita bisa mulai makan seperti makanan sehari-hari dokter nih, ya. Kalau saya biasanya pagi itu ya saya biasanya makan half moon ya. Half moonnya saya tambahin kacang, tambahin buah-buahan gitu. Nah, itu pagi ya. Nah, setelah itu olahraga lah ya, itu wajib tuh. Nah, pulangnya kalau lapar ya masih ya makan buah gitu. Atau makan ubi, kebanyakan saya ubi, kentang, jagung, itu yang rutin ya biasa. Itu untuk karbohidratnya ya, Dok? Iya, ya itu yang rutin. Terus kalau siang ya biasalah nasi, ada sayur-sayur gitu ya yang dimasak gitu. Nah, untuk sore ya biasanya saya makan salad gitu. Ya.
Nah, makanan tuh. mentah ya kebanyakan Bapak ya. Ibu. Jadi jadi Kira-kira bisa nggak ngikutin seperti Dokter Henry tuh? Ya, iya, makan jadi nasinya tidak 3 cuma kali satu sehari ya, kali, Dok? cuma Ya, satu kali. 1 kali. Itu pun nggak Padahal rutin. kebanyakan kita Iya, orang Indonesia katanya kalau belum makan nasi nggak kenyang, Dok. Katanya mm-mm. kalau belum makan nasi nggak makan gitu. Ya, Belum makan. jadi sebenarnya prinsip hidup itu simpel ya. Bahkan sebenarnya nggak nasi pun sebenarnya nggak masalah. Ya, karena karbohidrat itu kan bisa dapat dari yang lain ya, bisa ada ubi, ya, kentang, jagung, ya kan, atau biji-bijian lain, sereal, ya. Itu semua makanan sumber karbohidrat gitu. Jadi paling simpel menurut saya sih ya, nggak usah dibikin rumit lah ya. Nah, beberapa beberapa teman kita itu malah lebih banyak ke raw. Mereka tidak ada makan yang mentah. Itu juga bisa ternyata, dan itu sangat sehat gitu ya. Jadi semua makanan itu dibikin di Ya, 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 blender, ya, ya. dibikin smoothie, kalau nggak dimakan salad. Pokoknya semua makanan itu raw gitu. Kecuali kacang-kacang. Kacang-kacang dia rebus ya. Misalnya kacang merah, kacang hitam ya, atau apa, kacang boleh direbus. Tapi kalau selain itu biasanya kebanyakan mentah. Dan saya juga rata-rata begitu sih. Kebanyakan sayur itu saya makannya mentah. Jadi sejauh ini oke sih, bagus, nggak ada masalah. Yang pastinya dicuci terlebih dahulu ya, Dok. Ya itu pasti dong. Itu pasti dicuci. Jangan mentah-mentah langsung cabut, langsung Iya. dimakan gitu kan, nggak begitu juga ya. Iya sih, Ya, benar. ya. Nah, ini masih seputar asam urat, mungkin tadi ini ada pertanyaan juga, apakah asam urat boleh makan kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang panjang, edamame, almond, atau ada kacang-kacang lainnya, Dok? Boleh sih, boleh. Ya, kacang-kacang itu boleh, cuman ya itu sekali lagi jangan terlalu banyak. Ya. Karena kan apalagi kalau kita asam uratnya agak tinggi ya, berarti kan kemampuan tubuh mengeluarkan asam uratnya udah terbatas ya. Jadi kita harus tahu. Kecuali orang-orang yang sehat, orang sehat itu boleh dia makan banyak pun, dia banyak minum, otomatis dia akan keluar kristalnya. Tapi kalau orang yang memang ginjalnya udah mulai lemah ya harus batasi gitu loh. Ya, karena tubuh kita kan nggak butuh banyak gitu. Intinya Ya. kita harus kita yang mengenal diri kita ya, Dok. Iya, Ya. sesuaikan dengan tubuh kita. Kalau misalnya kita makan kacang itu segenggam lah, ukuran satu telapak tangan kita itu segenggam. Kalau kacang tanah sih ya, menurut saya pernah saya dengar dari ahli gizi ya, paling 12 butir. Itu kacang tanah. Dikit sih sebenarnya. Kadang kan Itu satu kalau porsi. kita mulut makan makanan yang enak, walaupun tahu itu misalnya penyebab asam urat, tapi karena enak terus kacang kan sambil ngemil terus nggak berhenti. Katanya kalau berhenti mulutnya jadi nggak enak kan, jadi terus hajar terus, walaupun kita tahu efek sampingnya ya ininya. Ya. Karena makannya sampai nonton, kalau bisa iya, jangan. bener. Makanya kita harus kenali diri kita ya, Dok, bener ya. Harus bener fokus ya. Kita fokus kenalin diri dimakan. kita bahwa kalau kita pas misalnya makan kebanyakan, lalu kita ada efek samping atau ya apa yang dirasa, ya kita harus next-nya harus bisa membatasi diri, bener ya, Dok, bener ya. Iya, sesuai dengan Jangan berlebihan. Jangan berlebihan, iya. Ya. Benar sekali itu, saya setuju. Nah. Ya, ini ada mungkin pengalaman dokter bagaimana dengan anak 3,5 tahun yang kira-kira tidak mau makan sayur dan buah. Mungkin dokter punya tips. Kalau pengalaman pribadi saya ya, dulu anak saya itu waktu kecil itu selalu saya cerita tentang hewan gitu ya, hewan-hewan yang biasanya kalau makan sayur itu selalu hewan yang jinak, yang baik, yang gitu-gitulah. Kita bikin cerita-cerita yang membuat, karena dunia anak-anak kan harus banyak cerita tuh. Nah, begitu udah masuk ke bawah sadarnya, lalu biasanya saya pagi itu langsung saya bikin blender, saya jus itu, blender atau buah dibikin jus sayur segala macam. Begitu kita bangunin kan, kita bilang ini jusnya bagus, ini buat sehat, ini buat cantik, ini buat macam-macam lah, bikin cerita dikit kan. Nah, itu biasanya anak-anak dia langsung minum gitu, gak ada masalah gitu. Nah, lama-lama dia juga pasti akan suka gitu. Yang penting kita kita mulai dengan cerita. Ya, kenapa sih kita harus makan sayur? Karena anak-anak ini kalau dia ngerti ya kenapa dia harus makan sayur itu, mereka biasanya nggak nolak kok. Ya, tentunya orang tua harus kasih contoh ya. Orang tuanya jangan nggak makan sayur terus anaknya disuruh makan ya jangan, ya kan? Harus kasih contoh. Jadi harus jadi role modelnya anaknya. Ya, role modelnya benar.
Kalau orang tuanya suka, anak-anak itu gampang kok. Mereka belajarnya Ya, dengan ya, ya. melihat gitu. Dia lihat, oh orang tuanya suka, dan orang tuanya kebetulan sehat. Lalu kita sering bawa dia ke pasar, milih dia sendiri, suruh dia milih sendiri. Kalau perlu dia cuci gitu. Kalau perlu ajarin dia potong-potong sedikit. Nah, itu biasa dia excited itu. Wah, dia akan semangat tuh. Atau kita bikinlah potong-potongan sayur itu dibikin menarik gitu ya, Oh kayak orang iya, Jepang tuh loh. Jadi ya, 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 ya. bumbunya dikasih, Dibentuk ya ya, dibentuk-bentuk kan ya gampang deh. dipercantik ya Iya, gitu ya. dipercantik, otomatis dia mau tuh Hmm. biasa anak-anak. Nggak Ya, susah sih ya, anak ya, ya, menurut ya, saya. ya. Intinya kenalkan pola makan berbasis nabati sejak dini, Dari sejak sejak kecil ya dok. dini. Ya Iya, sehingga benar. semakin besar, semakin dewasa, anak Ya. kita itu pasti ya pasti senang, suka, bahkan menikmati Iya, dengan pola hidup berbasis iya. nabati ya. Ya, ya, Benar. ya, ya. Pertanyaan berikutnya dok, ini pernah baca katanya chia seed, flax seed itu dihancurkan terlebih dahulu lebih baik, bisa lebih terserap, benar nggak sih dok? Kalau flaxseed sih iya, flaxseed itu harus di blender ya, Hmm. terus dihancurin. Karena kalau dia makan begitu aja susah, dia nggak bisa, susah untuk inilah ya, tubuh kita prosesnya agak susah. Tapi kalau untuk chia seed kan bisa direndam aja, kita rendam di air, otomatis dia mengembang kan. Nah udah mengembang ya tinggal makan aja. Iya, gitu aja sih. Betul ya. Nah, Pertanyaan selanjutnya ini, nah mungkin bisa jadi pertanyaan banyak orang juga nih yang sama mengalami ya. Saya dengan bertambahnya usia tambah susah tidur malam dok. Sebaiknya saya makan apa? Ya saat ini usia saya 75 tahun. Oke, biasanya ya kalau tubuh kita itu satu kita harus bikin dia teratur, jam tidurnya teratur itu yang utama. Ya, jadi kalau misalnya orang biasa jam 9, jam 9 harus tidur usahakan. Terus usahakan dalam keadaan gelap. Ya, kita kamar itu gelap, dibikin sejuk ya. Kalau perlu kita dengar musik yang rileks atau pakai aromaterapi ya, lavender misalnya. Nah, lalu pas mau tidur itu ya usahakan jangan banyak lihat-lihat layar film, Handphone, ya, handphone atau ya, sesuatu yang ya, ya. excited jangan deh ya, misalnya film action deh atau apa jangan. Nah, Karena akan terus semakin penasaran iya, nggak atau ngantuk-ngantuk film ya. seri ya, film seri itu Drakor gitu ya otomatis. dok. Nah, drakor Nah. itu bahaya tuh. Nah, lalu usahakan kita makannya itu waktu makan malamnya itu agak sorean gitu. Jadi jangan sampai malam. Jadi misalnya jam-jam 5 gitu ya kita makan. Habis makan kita jalan deh usahakan. Kita jalan ya kira-kira setengah jam gitu. Jalan santai aja. Jalan santai. Jadi bikin tubuh kita itu agak capek gitu. Nah, setelah itu biasanya nggak ada masalah. Tidur itu pasti nyenyak. Ya, baik. Ya. Terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya, apakah tubuh mungkin menghasilkan minyak, Dok? Jika tubuh tidak mungkin menghasilkan minyak, kita harus konsumsi apa? Karena katanya glukosamin itu tidak vegan ya, Dok. Betul nggak? Iya, glukosamin tidak. Ya. Minyak itu kan sebetulnya ada sih sebagian bisa dihasilkan oleh tubuh kita ya. Tapi ya lemak-lemak nabati itu kan banyak kita bisa dapat dari kacang-kacangan ya. Kemudian dari alpukat ya. Kemudian dari kelapa juga bisa ya. Nah, itu. Jadi atau beberapa ya misalnya kayak olive yang apa namanya yang utuh ya itu juga banyak mengandung minyak. Cuma ya di sini kita harus bedakan ya minyak yang sudah diekstrak ya dalam bentuk minyak goreng misalnya. Itu kan sebetulnya prosesnya tidak terlalu alami. Jadi tubuh kita itu kadang-kadang agak kesusahan tuh, walaupun misalnya minyak bagus ya, katanya sih ya itu relatif membuat apa ya kesulitan bagi tubuh kita. Jadi bikin darah kita kental, jadi gampang tersumbat juga. Jadi hati-hati kalau misalnya kita sudah mulai ada masalah di jantung ya atau jantung koroner dan sebagainya. Nah itu kita harus hati-hati ya. Usahakan makanan itu jangan pakai minyak yang ini lagi deh, yang konsentrat. Kita usahakan makanan yang tanpa minyak, yang alami gitu. Karena makanan alami itu kan sudah ada lemak minyaknya, gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Ya, baik dok. Pertanyaan berikutnya, dok, saya vegan. Saya pernah mengikuti diet makan tanpa gula, less oil, less salt selama 6 bulan. Selepas itu saya
makan sesuai kondisi normal. Setelah itu saya menjadi biduran dan sudah saya alami selama 8 bulan. Ya, saya juga sampai saat ini belum tahu penyebabnya. Obat yang saya konsumsi saat ini adalah ya cetirizin HCl. Apakah boleh dikonsumsi berkepanjangan? Saya perlu cek darah rutin, cek apa ya, Dok? Cek alergi atau apa? Mohon petunjuknya, Dok. Oke. Biasanya ya kalau proses alergi itu karena tubuh kita kebanyakan sampah lah istilahnya kita bilang ya. Sampah itu bisa macam-macam tuh. Bisa dari logam berat ya, bisa dari bahan kimia, bisa dari obat ya dari stres juga bisa, ya dari polusi, radiasi ya. Nah, itu semua akan membuat tubuh itu jadi bebannya berat. Nah, untuk orang yang alergi itu sebenarnya dianjurkan ya dia harus lebih banyak puasa, kalau enggak dia harus banyak minum jus atau detox lah istilahnya. Ya, harus bersihkan tubuhnya. Itu yang paling utama ya. Jadi begitu tubuhnya udah bersih, ya otomatis biasanya penyakitnya akan sembuh gitu. Ya utamanya dari usus ya, ususnya harus bersih. Jadi makanan itu harus alami, jangan stres ya, tidur malam juga usahakan perbaiki, terus harus happy ya. Nah, itu penting, Dok. Ya, itu penting. Every day is happy day, benar nggak, Dok? Ya, kalau kita nggak happy, otomatis ya bakteri di usus kita itu akan bermasalah gitu. Jadi tubuh harus dibikin bersih sih, karena tubuh kita itu ibarat kayak drum gitu ya. Kalau kita tiap kali kuras terus, otomatis dia bersih, aman kita. Tapi kalau kita nggak pernah kuras, dia numpuk di situ, lama-lama dia lubel. Begitu dia lubel, ya muncullah penyakit yang namanya alergi, autoimun, penyakit kanker. Nah itulah itu. Ya. Baik, kalau tadi di awal kita bicara tentang vitamin B. Nah, ini kita ada pertanyaan, vitamin D3 dan K2 yang bagus untuk vegetarian itu apa, Dok? Mungkin ada di bahan makanan apa ya kali ya? Bukan merek ini. Iya sih. Kalau vitamin D sebetulnya kita di Indonesia jemur aja deh kalau menurut saya sih ya. Ya. Kita berjemur aja deh. Karena kalau kita sudah dikasih vitamin yang gratis ya, Dok, setiap hari ya. Nah, iya itu. sih. Kalau kita harapin dari makan aja memang agak terlalu gampang sih. Ya. Jadi paling bagus kita jemur, usahakan jemur di jam 9 sampai jam 10 lah. Kira-kira itu waktu yang bagus ya? Ya, 10 sampai 15 menit. Itu aja sih udah cukup sih. Cukup. Nah, itu udah cukup sih. Jadi kecuali kalau kita udah berumur misalnya sudah tua gitulah ya, sudah susah untuk bentuk vitamin D, nah kita baru butuh konsumsi dari luar. Tapi kalau kita masih muda ya, masih gampang dapat matahari ya, harusnya sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah, betul. Aja. Iya, benar itu aja sih. Ya, thank you, Dok. Pertanyaan berikutnya, apakah jagung itu aman dicerna ginjal? Soalnya kan kalau jagung itu seperti ada selaput di setiap butirnya. Mohon petunjuknya, Dok. Jagung mah aman aja lah. Padahal makanan nabati itu semua aman sih, jadi nggak usah khawatir. Ya, justru orang-orang yang panjang umur yang saya pernah kecungkuk ya, mereka itu makannya jagung tiap hari. Jadi ada juga ya. Iya, jadi nggak ada masalah sih. Pernah dengar juga saya nasi jagung ya, Dok, benar ya? Ya, nasi jagung atau bubur dipakai jagung. Ya. Kita salad juga kita sering pakai jagung. Iya, kan. Nah, ya bisa mentah juga bagus, nggak ada masalah. Ya, iya. Jadi nggak apa-apa sih. Ya. Ada yang bertanya lagi nih, Dok, bagaimana cara dengan pola makan berbasis nabati ini, bagaimana cara gemukan dan berlemak? Gemukan supaya badan lebih berisi, Dok, itu. Oke. Makanya yang banyak gitu ya. Enggak, sebetulnya kan tubuh kita harus bedakan ya, lemak sama otot. Jadi usahakan ya kita ototnya dinaikin ya, massa ototnya ditingkatkan dan lemaknya dikurangi. Karena lemak itu akan menghalangi, akan menimbulkan banyak masalah, resistensi insulin lah, masalah penyakit-penyakit kronik. Nah itu banyakkan dari lemak. Ya, jadi hati-hati. Ya, kalau kita mau tubuh itu kayak lebih padat, kita usahakan latihan lah. Ya, sambil protein. Ya, workout. Jadi kita latih ototnya ya, misalnya tangan itu kita dengan kasih beban,
kaki kita banyak jalan, ya. Karena latihan-latihan beban itu membuat ya tubuh kita akan membentuk ototnya lebih banyak gitu. Ya, Jadi ya, itu ya. caranya, jangan kita makan terus tapi duduk aja. Nah, itu nanti yang betul itu Tertimbun. nanti jadi lemak ya, bukan Iya, otot. iya, Ototnya iya, dikit, iya. lemaknya banyak. Itu Betul, yang bikin betul, masalah. betul. Iya. Jadi asumsinya workout itu bukan harus ke tempat gym atau Oh, nggak seperti usah, apa? nggak Enggak usah, ya, Dok? nggak Bener usah, ya? nggak usah. Iya, kan simple Di kan. rumah Bisa pun kita bisa. di rumah bisa Hmm, yoga atau kita ya, push up atau pakai beban sedikit ya betul. sambil jalan. Banyak lah, banyak cara deh. Ya, jadi nggak usah khawatir deh. Ya, ya. Dimanapun Ah, kita bisa hidup sehat dengan iya, cara benar, benar. makan maupun dengan aktivitas yang membuat tubuh kita selalu bergerak ya, Dok. Iya, benar. Ya, pertanyaan berikutnya ini masih seputar jagung nih, Mbak. Kira-kira jagung sekarang kebanyakan GMO. GMO ya. Apakah Iya. masih sehat untuk dikonsumsi? Begitu juga dengan kedelai juga bibitnya GMO. Mohon pencerahannya, Dok. Ya itu memang kebanyakan makanan sekarang kan GMO rata-rata Hmm. ya, karena memang karena kalau pangan ini kalau nggak ada GMO juga bisa kelaparan katanya begitu ya, karena itu teknologi baru yang dibikin supaya pangannya lebih banyak, lebih cepat dan segala macam. Cuman efek jangka panjang sampai saat ini kan efek negatifnya kita belum ada penelitian yang membuktikan itu. Penelitiannya. Belum ada. Walaupun kan kita ini asumsi nih, karena ini nggak alami kan, buatan, terus nanti efek sampingnya bisa ke manusia gini-gini. Kalau menurut saya sih, ya kita makan yang bervariasi deh. Jangan itu doang gitu ya. Misalnya hari ini jagung, ya besok kita ubi, ya besok lagi singkong atau besok lagi jali. Jadi variasi deh. Kalau kita variasi nggak ada masalah sih menurut saya. Ya, 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 Iya ya, sih. ya. Karena kalau kita bisa dapat organik ya boleh aja. Jagung organik kalau nggak kita tanam kan, tanam sendiri. Bagus. Atau sekarang dalam bentuk microgreen lah. Microgreen itu tanaman kecil yang kita bisa tanam di rumah ya. Kira-kira 10 hari kita bisa panen, kita bisa Ya. makan. Nah, untuk orang-orang yang kita misalnya takut GMO, takut pestisida segala macam, boleh deh tanam sendiri di rumah. Ya, nah itu makanya Sekalian makan sehat, sekalian iya, belajar bercocok tanam, betul bercocok ya? tanam, Ada bisa hemat. aktivitas lagi, tubuhnya Iya, gerak, bisa. workout Benar. lagi, benar kan? Jadi sekali mendayung, 2-3 pulau Iya, terlampaui. Tubuh sehat iya. dengan cara yang Cara yang banyak simple. gitu kan? Kita selalu sehat. Iya, iya, iya. Iya Ya. sih. Ya. Malam Dok, saya mau tanya kalau ada yang menderita kolesterol, bagaimana konsumsi nabati, sedangkan kacang, jagung, ubi itu mengandung karbohidrat tinggi. Terima kasih. Kolesterol sama karbohidrat kurang nih. Jadi kalau memang kolesterolnya tinggi, kembali lagi ya, kita jangan makan yang minyak tinggi deh, terutama goreng-gorengan. Ya itu kita hindarilah minyak ya. Kita usahakan vegan ya pasti loh ya, karena kalau kita masih makan telur ya kolesterol masih ada, atau susu misalnya ya, itu masih ada ini keju, susu ya itu lumayan tinggi. Nah kalau kita vegan terus kita tidak lagi tambahin minyak-minyak dari luar ya, misalnya minyak-minyak yang ya paling yang sedikit lah buat tumis sedikit oke. Ya sedikit doang ini, nggak boleh banyak. Nah sambil kita jangan stres ya, karena kalau stres itu bisa meningkatkan produksi kolesterol juga dari hati ya. Stres ya, jadi usahakan makanannya tidak terlalu banyak lemak ya, tidak berminyak, vegan ya, tidak tambahan lemak dari luar. Itu dan jemur, jangan salah ya, kita kalau kita bisa berjemur, nanti kolesterol yang di bawah kulit ini dia akan dirubah jadi vitamin D ya, sorry. Nah ya, jadi vitamin D itu akan membantu penyerapan kalsium dari usus. Nah itu makanya baiknya di situ kita sekaligus bisa nurunin kolesterol, bisa dapat vitamin D, bisa memperkuat imun. Iya, imun juga, dan termasuk juga tulang kita jadi kuat. Ya, Betul, karena kalsium itu akan lebih gampang diserap kalau ada vitamin D. Jadi usahakan dijemur juga. Jadi jemur itu penting ya, jangan sampai kita nggak jemur. Baik, terima kasih Dok. Pertanyaan berikutnya ini dari ibu yang usianya sudah 70 tahun. Dia bertanya, rambutnya rontok, bagaimana mengatasinya Dok? Apakah ada saran apa yang harus dimakan? Oke, kalau rambut rontok itu sebenarnya sih karena mungkin biasanya sirkulasi darah ke otak itu yang agak berkurang ya, satu.
Ya. Jadi ya usahakanlah kita sering pijit-pijit kepalanya, ya kan. Terus apa? Ada sih yang tonik-tonik rambut yang alami ya kita boleh beli lah tambahin. Misalnya ada yang pakai ginseng, ada yang pakai Ya. apa namanya? Aloe vera. Ya, Betul. aloe vera boleh ya. Banyak lah, kita banyak sih bisa Kemiri gitu, jumpain itu kemiri buat vitamin rambut ya itu ya. ya atau minyak Makanya. kelapa, misalnya minyak Ya. kelapa itu juga bisa buat menghitamkan rambut. Jadi banyak cara sih. Tapi usahakan memang ya itu banyak dipijit kepalanya. Dan kalau memang faktor umur juga kita agak susah ya. Kalau memang kita udah berumur, Ya. ya relatif pasti ginjal kita menurun. Ginjal menurun otomatis kita relatif lebih ya rambutnya juga tipis ya. Jadi itu juga faktor umur itu susah ya. Ya. Jadi menurut saya sih ya udahlah kalau memang agak-agak sedikit botak. Yang penting jangan Yang pikun penting, aja deh. iya, yang penting kita makannya jaga sehat, makan, betul. jaga makan deh. Kita Yes. jaga makan, terus kepalanya sendiri pijit-pijit ya, terus Ya. sering ingat-ingat hal yang baru ya, kita belajar hal baru supaya otaknya lebih ini. Sama tidurnya usahakan cukup ya, karena tidur yang cukup itu membuat ginjalnya kita kuat. Kalau ginjal kuat biasanya rambutnya juga lebih lebat, lebih bagus. Ya, gitu. ya. Ya, dan bahan-bahan kimia seperti ya sampo-sampo yang banyak bahan kimia itu kita kurangi lah. Ya. Lebih bagus pakai yang alami gitu. Ya. Ya, Kayak gitu. oke, Dok. Pertanyaan berikutnya, sebenarnya kalau setiap hari itu normal seperti kita orang itu buang air besar tuh sehari sekali atau 2 hari sekali. Kalau 3 hari sekali gimana, Dok? Sorry, Nah, 3 kali sehari. 3 kali sehari. Ya. Gimana, Oke. Dok? Biar makanan terserap dalam tubuh. BAB itu relatif ya. Kalau kita makan padatnya itu biasanya relatif 2 kali sih. 2 kali cukup nih. Atau 1 kali sebenarnya ya, boleh lah 1 kali. Yang penting adalah kalau misalnya perut kita rasanya enak gitu. Ya. Jadi perut kita enak, kita tidak numpuk terlalu banyak di usus lah. Nah, itu, jadi tergantung pola makan kita. Kalau pola makan kita 2 kali berat misalnya, ya memang idealnya BAB-nya juga 2 kali sehari. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita makan beratnya cuma sekali sehari, ya biasanya sih dia juga 1 kali, nggak terlalu banyak. Ya. Kuncinya gitu. Jadi memperbanyak BAB-nya ya usahakan seratnya dinaikin. Ya, banyakkan makan sayur. Sayur kan seratnya tinggi. Ya, sayur, buah-buahan, dan kemudian banyak gerak dan minum air. Itu yang utama deh. Nah, itu aja sih. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Wah, ini cukup panjang nih pertanyaannya nih. Pasien hipertiroid, Dok. Pola makan vegan yang tepat untuk pasien hipertiroid dan pasien rheumatic arthritis ya. Apa saja, Dok? Kira-kira. Oke. Sebetulnya biasanya ya gangguan-gangguan tiroid lah, gangguan rematik itu ada bagian istilahnya ada unsur yang namanya penyakit autoimun ya sebetulnya di situ ya. Jadi kembali lagi kita harus bersihkan tubuh kita. Ya, bersihkan tubuh itu dari bahan-bahan kimia atau racun-racun termasuk stres ya. Karena itu akan membuat nanti hormon kita terlalu aktif gitu ya. Terutama kalau kita stres ya, dan kekurangan jodium juga itu juga bisa meningkatkan produksi hormon tiroid. Nah, jadi kalau menurut saya sih keseimbangan lah ya. Kita usahakan ada makanan yang darat, ada makanan laut. Makanan laut itu seperti rumput laut ya. Ganggang laut, alga ya. Nah, itu boleh deh. Kita usahakan kombinasi. Jadi ada makanan darat dan makanan laut, karena makanan laut itu banyak jodiumnya. Jadi kalau jodiumnya cukup, biasanya kita aman ya. Nah, jadi kembali lagi usahakan usus kita harus bersih, karena usus kita kalau bersih ya relatif kita aman gitu. Tapi kalau usus kita bocor, kita makannya suka junk food misalnya, suka makan yang manis, suka makan junk food, atau kita sering stres. Nah, itu nanti di usus kita bisa terjadi yang namanya leaky gut. Leaky gut itu artinya usus itu bocor. Ya, jadi semua bahan-bahan racun itu atau makanan-makanan yang masih kasar itu dia akan masuk ke tubuh kita sehingga memicu reaksi antibodi yang tinggi. Nah, itu nanti akan menyerang organ kita itu, termasuk di sendi, termasuk di tiroid, termasuk di jantung, termasuk di kulit, di kelenjar, semua lah itu bisa diserang gitu. Nah, jadi itu
hal yang kita harus perhatikan, ya. Ya kembali lagi kalau sudah berumur kita makannya lebih banyak yang alami, ya. Hidupnya lebih tenang, lebih banyak ke alam, ya. Lebih bahagia Kurangi stres, pastinya. lebih Iya. bahagia, ya. Dan usahakan tubuhnya itu dilancarkan gitu. Jadi kita kalau gerak kan otomatis energi kita semua lancar, Iya, iya, iya. ya. Tapi Ya, kalau kita Bapak Ibu diam, sadar gak sih dari mm-mm. tadi Dokter Hendri banyak senyum, ya kan? Jadi jangan ditanya makanan apa yang dimakan Dokter Iya, Hendri, tapi bagaimana Dokter Hendri menikmati menjalani hidup. menikmati hidup, ya Iya kan? sih. Itu juga perlu ditanya nih ya, Dok. Iya, iya benar itu Ya kan? penting tuh. Ya, penting. Pertanyaan Penting berikutnya, sekali. Dok. Apakah benar konsumsi makanan berlemak yang berlebihan dan kelebihan lemak di dalam tubuh dapat memicu tubuh memproduksi estrogen yang berlebihan dan dapat meningkatkan resiko masalah hormon seperti kanker? Apakah benar Bisa, hormon tersebut bisa. tidak mau dipakai lagi oleh tubuh dan telah dibuang oleh liver, dapat diabsorpsi kembali oleh usus apabila kita kurang konsumsi makanan berserat? Apakah hal Iya, ini dapat mengakibatkan kadar hormon estrogen dalam tubuh menjadi makin banyak? Apa peran fiber dalam hal ini? Apakah diet nabati yang rendah lemak dan kaya serat dapat menurunkan kadar estrogen dan resiko kanker payudara? iya benar sekali. Pertanyaannya begitu, ya. Jadi lemak itu, konsumsi lemak tinggi itu bisa meningkatkan produksi estrogen, itu benar ya. Makanya saya bilang kalau bisa kita makan itu jangan yang lemak tinggi, ya. Karena lemak itu kan sebenarnya kita nggak terlalu banyak butuh, apalagi yang tambahan dari luar ya. Jadi usahakan makanan, karena makanan alami itu dia tidak terlalu banyak lemak gitu, otomatis ya. Beda kalau kita tambahin. Terus kegemukan juga salah satu hal yang memicu produksi estrogen. Misalnya kita kegemukan, obesitas lah istilahnya, kita banyak menumpuk lemak di perut misalnya atau di banyak gitu ya. Nah, itu nanti akan memicu produksi lemak estrogen. Nah, estrogen itu kalau kelebihan memang dia bisa meningkatkan resiko kanker, ya, terutama kanker payudara, ya, atau rahim. Nah, jadi, cara-cara yaitu kita banyak fitoestrogen, karena fitoestrogen itu mencegah efek kelebihan estrogen. Dia seperti estrogen, tapi dia akan lebih berikatan dengan reseptor estrogen gitu, sehingga estrogen itu tidak akan diserap oleh tubuh, ya. Jadi tidak akan menimbulkan efek yang merugikan bagi tubuh kita, ya. Lalu memang lemak itu dia nanti akan diserap lagi kembali, ya. Tapi kalau ada serat di usus kita, dia akan mengikat kelebihan lemak atau estrogen itu, dia akan buang keluar tuh, ya. Dan itu pentingnya gitu. Jadi memang kita harus banyak makan serat sih, terutama serat-serat yang dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya. Jadi kuncinya ingat jangan gemuk, ya. Apalagi sudah berumur nih, nggak boleh gemuk. Usahakan berat badan itu ideal dah. Usahakan ideal. Saya sampai sekarang pun saya tetap usahakan ideal. Ya ideal saya itu ya kira-kira 63 ya. Jadi saya usahakan tuh. Kalau kelebihan saya biasa puasa, saya perbanyak olahraga. Saya usahakan jaga sampai agak ideal ya, walaupun lebih sekilo 2 kilo nggak apa-apa lah. Tapi usahakan ideal, dan lemak itu usahakan tidak ada atau sedikit minimal di tubuh kita ya. Karena kalau lemak itu banyak itu berbahaya karena dia bisa memproduksi banyak hormon termasuk estrogen itu ya. Itu bisa meningkat, ada sekitar 20 macam lebih lah hormon-hormon yang merugikan bagi tubuh kita. Nah, itu bisa dari lemak yang disimpan ya, adipose tissue itu yang disimpan di dalam tubuh kita. Karena itu bukan diam loh, dia aktif itu. Jadi makanya orang-orang yang gemuk itu biasanya resiko kankernya tinggi ya. Kanker payudara itu pasti biasanya lebih tinggi itu orang-orang yang gemuk ya. Nah, jadi hati-hatilah. Jadi kita jaga berat badan, jaga konsumsi, olahraga teratur, hindari stres, tidur cukup. Ya, itulah. Itu beberapa yang kita harus perhatikan semua loh ya. Ya, Dok. Ya, itu walaupun kelihatannya mudah tapi dijalaninya belum tentu mudah. Butuh konsistensi dan semangat terus ya, Dok, benar ya? Ya, karena benar, kita mau mencapai sesuatu yang lebih baik, pastinya kita harus ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya ada kita perjuangan lah ya. Ada perjuangan, betul. Bapak Ibu, ini karena sesuai rundown ya, mungkin pertanyaan ada 3 lagi yang masuk di kolom chat. 3 lagi pertanyaan ini sebelum masuk ke sesi berikutnya ya, boleh ya Dok? Kita pertanyaan berikutnya ya. Maaf Dok, mau tanya masalah berat badan turun terus dalam setahunan dan 3 bulan drastis. Ada 3 kilo. Ada teman menyarankan untuk check up seluruh badan. Apakah perlu Dok? Katanya takut gondok ya, gondok.
dalam Iya. ya. Tapi saya Hmm. seharian seperti biasa saja beraktivitas dan lain-lain. Apakah mungkin karena telat makan bisa kurus? Saya emang kurang darah merah ya dok. Saya sudah bervegetarian 10 tahun. Jadi ada yang menyalahkan karena VG, saya tidak percaya. Menurut dokter harus konsumsi apa yang supaya ya mungkin ini pertanyaan yang tadi yang sama ya, supaya berisi, berlemak, kencang kulitnya. Apakah ada pengaruh telat tidur? Ya pastinya tadi dokter baru jawab lemak harus sedikit mungkin di dalam tubuh kita supaya sehat. Ya. Ya, bisa saja itu karena tiroid yang terlalu aktif ya, gangguan tiroid itu bisa menimbulkan berat badannya turun ya. Lalu malnutrisi, kebanyakan biasanya sih kekurangan nutrisi atau gangguan penyerapan nutrisi ya. Jadi karena kita makan banyak misalnya nih, belum tentu tuh bisa diserap oleh tubuh kita, belum tentu loh ya. Kalau usus kita kotor misalnya, ya kan, atau bakteri usus kita yang bermasalah ya, lebih banyak bakteri negatif. Nah itu atau kita stres misalnya, makan buru-buru gitu ya, cepat-cepat gitu. Padahal makan tuh masih belum dikunyah dengan baik, kita udah telan gitu ya. Ya. Nah, itu nanti akan mempersulit penyerapan nutrisi oleh tubuh kita. Ya, jadi itu semua kalau perlu ya kita check up ya. Mungkin ada penyakit-penyakit infeksi tertentu yang bisa juga bikin kita kurus ya, misalnya TBC atau diabetes ya, atau depresi, macam lah ya. Usus bermasalah atau radang usus ya. Nah, itu semua bisa menyebabkan penurunan berat badan. Ya, tidak ada salahnya kita coba konsultasi deh sama dokter-dokter internis. Ya, sebelum ada data kita jangan judge diri kita sakit ini, sakit itu. Yang ada malah stres, betul nggak dok ya? Iya, tambah penyakit nanti. Membebani pikiran kita, betul. Yang ada malah stres. Ya. Nah, ngomong-ngomong stres nih dok, ada yang bertanya, Dokter Henry kelihatan sekali happy, nggak ada stres. Apa kuncinya? Kata dokter Henry belum tahu aja gitu ya. Bilang saya nggak ada stres. Pasti setiap orang punya problem, tapi dokter Henry terlihat ya bukan cuma malam ini ya. Saya sudah beberapa kali memang ketemu, bahkan walaupun virtual maupun ketemu secara langsung memang auranya emang happy terus. Ya mungkin ada sedikit tips dok, kunci kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom pada malam hari ini. Oke, kuncinya kita lebih banyak mensyukurilah ya. Kalau saya sih bilang kita bersyukur ya bahwa kita masih diberi kesempatan hidup. Ya, itu direnungkan deh. Banyak orang belum bisa hidup sampai hari ini ya, kita masih bisa hidup. Itu adalah salah satu yang kita harus syukuri. Nah, kalau kita udah bersyukur, biasa kita usahakan pasti kita akan menikmati lebih indah ya dibanding kalau kita tidak bersyukur. Kita suka ngeluh sana, ngeluh sini. Jadi intinya ya kalau saya sih syukuri apapun yang ada ya. Terus kita berusaha lebih ke alam deh, lebih ke alam karena alam itu kan enak ya, buat energi kita jadi bagus. Nah tubuh kita juga usahakan bersih dia. Kalau tubuh itu bersih, kita lebih gampang happy gitu. Beda kalau tubuh kita itu kotor ya, kita banyak makan nggak sehat, nah tubuh kita pasti akan terpengaruh. Mood kita juga akan terpengaruh. Jadi bersihkan badannya, pikirannya, lebih banyak ke alam ya dan banyak bersyukur deh. Itu aja sih kuncinya. Ya, 3 kunci itu tadi apa? Perbanyak mendekatkan diri dengan alam. Yang pastinya makan makanan yang sehat, banyak bersyukur, betul ya? Nah, cari teman-teman yang positif deh itu. Ya, seperti acara pada malam hari ini ya dok, komunitas ini sangat-sangat positif. Kenapa? Pada saat Ibu Rita kontak saya, bisa bantu nggak tanggal 17? Pada saat itu saya terus terang, saya nggak lihat-lihat kalender aja, saya langsung yes, saya bisa. Ya, karena saya tahu di dalam komunitas ini ada energi positif. Jadi saya mau cari sesuatu yang positif yang bisa saya bawa masuk ke dalam diri saya supaya kita lebih positif, lebih bahagia pastinya dok. Ya, pertanyaan terakhir sebelum ke masuk sesi berikutnya mengenai pernah dengar nih dok, bila tubuh nggak ada kolesterol bisa terkena punya resiko terkena kanker. Benar nggak dok? Ya boleh, ini pertanyaan terakhir nih dok. Kolesterol rendah ya, hubungannya dengan kanker. Iya. Tunggu ya, setahu saya sih belum pernah dengar ya yang kasus kolesterol hubungannya dengan kanker ya. Karena sebenarnya tubuh kita sekali lagi ya, hati itu bisa produksi kolesterol ya. Jadi kita harus bersyukur bahwa
kita diciptakan sebagai makanya kan semua hewan tuh dia dagingnya pasti ada kolesterol. Nah, ya karena tubuh kita bisa hasilin kolesterol, jadi jarang sekali kita bisa kekurangan kolesterol, ya jarang sekali. Kecuali ya karena orang-orang yang apa namanya selalu cemas, terlalu depresi ya, gangguan itu bisa menyebabkan kekurangan kolesterol ya atau kolesterol rendah. Nah, jadi pokoknya asal lemak yang kita makan bagus ya, kemudian proteinnya cukup, itu nanti akan dibentuk dari situ menjadi kolesterol di tubuh kita ya, dan itu cukup ya, itu cukup buat tubuh kita. Jadi kalau sampai hari ini kita kekurangan kolesterol mungkin karena konsumsi protein kita kurang, lemak kita kurang ya, atau kita terlalu banyak stres, gelisah. Nah, sehingga produksi kolesterol kita terganggu gitu. Itu aja sih. Kalau hubungannya kanker saya nggak tahu, tapi yang jelas biasanya kanker itu ya kelebihan satu toksik ya, tubuh terlalu toksik. Kedua kekurangan oksigen. Nah, itu bisa menyebabkan terjadi gangguan di DNA sel sehingga bisa jadi kanker gitu. Nah, dua itu kalau kita perhatikan baik-baik, biasanya bagus ya, tubuh kita relatif aman. Gitu. Ya. Dok, masih sisa satu pertanyaan boleh ya, Dok? Ya, supaya penanyanya ini nggak ke bawah mimpi ini ya. Ya, boleh nanya nih Dok, setelah saya banyak keringatan setelah pernah dicek tiroid tetapi tidak ada, cancer pun tidak ada. Ini maksudnya menopause ya kali ya? Atau apa ya saya? Setelah keringatan banyak atau apa nih? Menopause. Benar ya, menopause ya. Menopause ya. Ya, karena saya nggak mengalami Bu Rita, jadi nggak tahu. Jadi pernah cek tiroid tidak ada, cancer pun tidak ada. Menurut anak saya karena hormon, apakah bisa minimalis keringatannya, Dok? Mungkin dokter bisa kasih petunjuk. Oke, kalau kita, karena saya kan banyak kan di TCM ya. Kalau TCM itu kalau keringat berlebih itu biasanya Qi-nya lemah. Biasanya Qi-nya lemah. Nah, jadi kita harus kuatin Qi, ya kuatin energi loh. Qi-nya itu kuatinnya dari mana? Olahraga yang ringan, ya seperti Qigong, kita jalan, dan kita jangan terlalu banyak habisin energi, ya. Jadi usahakan kita memupuk energi dari alam. Ya, olahraga berat itu hati-hati, karena itu menguras energi kita, ya. Jadi usahakan olahraga yang ringan, ya seperti jalan santai atau yoga, ya atau tai chi paling bagus ya, atau ya yang simple lah, berenang, ya sepedaan yang santai. Kalau saya yang di fosil, ya. Nah kalau kita terbiasa ini, nanti lama-lama Qi kita kuat. Kalau Qi-nya kuat, otomatis keringatnya itu juga nggak terlalu banyak. Gitu. Ya. Itu saya juga sih. merasa Dok, setiap hari olahraga itu merasa badannya itu lebih segar dan nggak gampang capek ya, nggak gampang ya. capek, nggak gampang keringat juga, keringatnya juga nggak terlalu. Dan olahraga itu tidak perlu dalam durasi yang lama, yang penting konsisten setiap hari dijalankan walaupun sebentar, tapi benar-benar konsisten. Itu Bapak Ibu percaya deh, ini bukan pesan sponsor, bukan apa, tapi ini saya mengalami sendiri dan saya saksinya menjalankan ini semua dan lebih sehat ya. Iya, benar. Baik, mungkin pertanyaan Bapak Ibu, terima kasih sekali atensinya. Pertanyaan sangat bagus, sangat banyak dan beragam, bervariatif ya. Sesaat lagi sesi breakout room ya. Nanti akan dipandu oleh Bapak Aceng ya. Benar ya? Atau benar ya? Nanti jadi Bapak Ibu akan masuk ke dalam breakout room ya. Nanti boleh saling sharing perkenalan, di mana nanti boleh saling bertukar berapa lama sih sudah bervegetarian dan kenapa sih alasan bervegetarian, apakah ada hambatannya selama menjalankan bervegetarian. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu, nanti akan dipandu oleh Bapak Aceng. Kita akan masuk dalam kelompok-kelompok kecil di breakout room ya, di Zoom ini, sehingga kita bisa saling mengenal satu sama lain tentang pengalaman kita menjalankan pola hidup bervegetarian dengan pola hidup sehat nabati. Begitu ya. Kita kasih waktu kalau dari rundown 20 menit cukup ya, Bu Rita. Cukup ya. Jadi 20 menit kita akan masuk ke dalam breakout room masing-masing. Saya kurang tahu teknisnya, nanti mungkin atau mau gimana Ibu Rita? Nanti mungkin Pak Aceng langsung breakout room, nanti kita bisa langsung join gitu.
Masing-masing Oh, akan begitu dibagi ya. satu room itu 6 orang gitu. Siap. Ya. Ya. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Siapa tahu kita dalam satu kelompok ini bisa ketemu yang menginspirasi kita ya, yang eh, membuat kita lebih bersemangat dalam menjalankan ini. Jadi bukan kita yang minoritas dalam menjalankan ini, tapi justru yang minoritas ini yang harus kita banggakan dan kita buktikan bahwa kita bisa menjalankan pola hidup sehat, gitu ya. Jadi nanti di-invite langsung join aja ya ke Ya, masing-masing langsung roomnya. Ya. Bapak Ibu mungkin di layar Zoom-nya ada invite ya, invite dari panitia ya untuk join ke room berapa gitu ya. Silakan klik aja join ya, betul ya. Sehingga bisa langsung join ke room-nya masing-masing. Nanti 20 menit kemudian kita kembali lagi di room besar untuk kita conclusion dan kita menutup acara yang bahagia pada malam hari ini ya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Silakan join, klik join. Muncul di layar ya Bapak Ibu invite-nya. Silakan diklik yang warna biru tulisan join. Ya, kita akan dibagi ke kelompok-kelompok kecil di mana Bapak Ibu bisa sharing ya, sudah berapa lama vegetarian, apa kendalanya bervegetarian, dan mengapa alasannya selama ini mau bervegetarian ya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Silakan 20 menit ke depan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Silakan join.
对不起, maafkan saya. Apakah di grup ini kita diskusi atau apa ya? Karena di sini grupnya ada 13 orang, sedangkan grup 6 yang saya join itu cuma bertiga dan nggak ada yang bersuara. Kira-kira ada yang bisa bantu saya? Terima kasih. Ya, malam Bu ya. Ini kalau yang di sini ini ruang utama. Jadi lagi dibagi-bagi ke grup masing-masing. Tapi grup saya tuh cuma 3 orang dan semuanya nggak ada yang bicara sih. Kayaknya Ya, mereka mungkin ada yang belum paham ya. enggak, mereka juga mute, juga video juga tutup. Saya ajak bicara juga nggak ada semua, nggak ada Oh, gambar, semua nggak ada. Pindahin saya ke grup lain lah, jangan grup 6 kalau boleh ya. oke. Terima kasih. Baik.
Ya, sudah kembali lagi ke room utama, Bapak Ibu. Gimana setelah masuk ke breakout room, sudah banyak dapat sesuatu hal yang baru yang pastinya bermanfaat ya pada malam hari ini. Ada belum paham untuk join? Iya, mungkin sesuatu hal yang baru ya, Bu Rita ya. Nggak apa-apa, Tapi nggak kita apa-apa, ini belajar ya. sebagai Ya. apa namanya hal baru, kita harus semangat untuk selalu tahu ya hal-hal yang baru supaya kita bisa terus belajar ke depannya supaya bisa lebih baik lagi. Sudah join semua atau gimana Bu Rita? Waktunya sudah 20.30. Harusnya sudah ya. Sudah ya, karena semua room sudah ditutup ya. Karena pada nggak tahu join, mungkin pada live juga gitu. Iya, betul. Ya. Nggak apa-apa, kita ini aja Kita lanjut ya. Ya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini tadi Dr. Henry sudah banyak sekali menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang pastinya mungkin tanda tanya di benak Bapak Ibu sudah sedikit terjawab, benar ya. Jadi yang namanya pola hidup berbasis nabati dengan bervegetarian ataupun vegan harus kita yakini bahwa pola hidup seperti itu adalah pilihan yang tepat pastinya ya. Pilihan yang tepat karena pastinya banyak manfaat dalam hidup kita. Nah, tapi tidak cukup dengan hanya dari sisi makanan. Kita juga harus imbangi dengan yang namanya olahraga ya, pikiran yang sehat, sesuatu hal yang positif, itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau ibarat sebuah pemerintahan ya, bukan hanya cukup dengan presiden, tapi juga butuh menteri-menterinya. Ya, salah satunya yaitu menteri-menterinya yang mensupport, yaitu dengan tidur cukup, ya makan tepat waktu, lalu jangan stres, segala macam itu penting ya. Jadi Bapak Ibu, acara pada malam hari ini sangat baik ya. Ini terima kasih Bu Rita telah mengadakan komunitas seperti ini, luar biasa sekali. Saya terus terang excited sekali kalau tiba-tiba saya dapat chat Bu Rita, Bob tolong acara tanggal sekian, wah langsung ya nggak lihat kalender lagi, oke. Ya ini sangat baik. Jadi Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini kita semua tahu bahwa tadi yang dijelaskan oleh Dr. Henry itu memang kelihatannya ini nggak boleh, itu nggak boleh, jangan ini, yang baik yang ini, kelihatannya seperti itu. Tapi kalau kita bisa jalani, kalau kita bisa lewati itu semua, kita akan sampai di garis finish di mana kita yakin bahwa yang kita jalani itu adalah yang terbaik dengan pola hidup bervegetarian itu. Ya, begitu Bapak Ibu, jangan patah semangat, terus kita konsisten, terus kita jalani, terus kita yakini bahwa pola hidup dengan berbasis nabati vegetarian ini adalah yang kita cari-cari selama ini gitu ya, dan kita sudah menemukannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali pada malam hari ini telah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Terima kasih yang amat sangat pastinya kepada Dr. Henry ya, karena telah meluangkan waktu. Saya pasti tahu Dr. Henry itu sangat sibuk ya. Kita sambil menutup acara pada malam hari ini, kita nanti akan menyanyi bersama ya. Lagu ini akan sangat bagus, kenapa? Karena sesuai tadi Dr. Henry sampaikan bahwa kita harus kembali ke alam ya, harmonis dengan alam sehingga kita bisa mensyukuri segalanya disyukuri ya. Semangat satu keluarga dalam lagu ini adalah semangat hidup yang harmonis. Hidup harmonis bukan cuma dengan semua orang, tapi dengan alam, karena harmonis itu artinya hidup selaras, serasi, saling membantu, melengkapi sehingga hidup menjadi lebih indah, damai dan bahagia. Bapak Ibu sekalian, walaupun katanya pandemi sudah akan berakhir, tapi kita tahu angka COVID semakin hari ya boleh naik turun ya, fluktuatif. Jadi jangan sampai tidak menaati protokol kesehatan, ya tetap menaati protokol kesehatan dimanapun berada. Semoga semuanya stay safe, stay healthy ya Bapak Ibu. Nah, kita sudah ada di penghujung acara. Tanpa berpanjang lebar lagi, waktunya sudah tiba.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan melindungi kita semua dengan sesuatu hal yang baik. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Henry atas ilmunya, atas motivasinya pada kita malam hari ini. Semoga seluruh peserta gathering ya di kelas pemula vegetarian ini senantiasa sehat, bahagia. Selamat malam Bapak Ibu, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Selamat sehat malam, selalu. terima kasih banyak. Terima kasih. Makasih ya, makasih Pak Bobi. Terima kasih. Hidup di bumi raya, kita bersaudara, bergandengan tangan, satu keluarga, tiada pemisah di antara kita. Bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah, kita selalu bahagia. Saudara, walau beda suku dan agama, tetap rukun damai. Saudara, walau beda adat, warna kulit, kita satu keluarga. Saudara, walau beda profesi, pria wanita, kita keluarga. Saudara, indahnya hidup bersama. Hidup di bumi raya, kita bersaudara, bergandengan tangan, satu keluarga, tiada pemisah di antara kita. Bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah, kita selalu bahagia. Saudara, walau beda suku dan agama, tetap rukun damai. Saudara, walau beda adat, warna kulit, kita satu keluarga. Saudara, walau beda profesi, pria wanita, kita keluarga. Saudara, indahnya hidup bersama. Bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah, kita berbahagia. Kita semua saudara, dimanapun engkau berada, penuh sukacita. Kita semua saudara, dimanapun engkau berada, harmonis bahagia. Kita semua saudara, dunia satu keluarga. Cisrita mau foto dulu nggak ini? Foto bersama. Tinggal sedikit orang nih, nggak apa-apa. Udah pada live ya? Ya. Nggak apa-apa. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bu. Oh ini Bu Rita. Terima kasih Bu. Oh Ibu Rita rupanya. Terima kasih. Tuhan Sehat berkati. selalu ya Bu ya.
Amin. Terima kasih Bu Rita. Fernat sudah pergi. Oke, semuanya. Selamat malam ya. Terima kasih. Malam. Terima Terima kasih. kasih. Malam ya, malam berita. Oh, Bu Rita.